Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji, puja, syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang selalu memberikan kita banyak kenikmatan. Sehingga pada momentum kali ini, yaitu bulan Ramadan 1446, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa yang semoga kita berharap diberikan keberkahan di dalamnya. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang atas keteladanan beliau kita bisa belajar bagaimana beragama secara syar'i, mengikuti semua perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan. Pada momentum kali ini kita akan membahas tentang work-life balance, tentunya dalam perspektif Islam. Saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apa perbedaan antara pengetahuan manusia dengan pengetahuan makhluk Allah lainnya? Dan ternyata jawabannya adalah pengetahuan manusia itu bersifat dinamis. Dari masa ke masa itu selalu berubah. Sedangkan pengetahuan yang dimiliki makhluk Allah lain seperti malaikat, kemudian hewan, tumbuhan, itu sama dari masa ke masa, maka sifatnya statis. Nah, apa yang membedakan pengetahuan antara manusia dengan makhluk lainnya? Ternyata adalah pada satu anugerah yang Allah berikan, yaitu akal pikiran. Jadi manusia diberikan anugerah terbesar berupa akal pikiran untuk digunakan untuk berpikir. Salah satu filsuf Francis Bacon pada saat Renaissance di zaman Eropa menyatakan bahwa daya otak atau daya akal pikiran manusia itu bisa mencakup 3 hal. Jadi daya pertama adalah daya ingat. Nah, daya ingat inilah yang melahirkan sejarah. Kemudian yang kedua, daya imajinasi. Daya imajinasi inilah yang melahirkan puisi. Dan yang ketiga adalah daya pikir. Nah, daya pikir inilah yang melahirkan filsafat. Nah, sehingga untuk mengawali bagaimana kita membahas work-life balance atau keseimbangan hidup antara pekerjaan, antara ibadah, dan juga kehidupan kita secara pribadi, kita harus mengenal potensi terbesar kita yang telah Allah anugerahkan. Maka Allah memberikan petunjuk di dalam Quran Surat Ali Imran 190 sampai dengan 194. Ada term atau istilah di situ yang digunakan adalah ulil albab. Nah, apakah ulil albab itu? Ulil albab adalah orang yang mampu untuk melihat dan juga mengambil pelajaran. Nah, ditegaskan di situ bahwa orang yang mampu melihat dan mengambil pelajaran ini adalah orang yang mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Dan satu lagi, menggunakan hatinya untuk berzikir. Maka potensi besar yang Allah telah berikan kepada manusia itu tidak hanya akal dan juga hati, tapi potensi-potensi yang lainnya yang bisa menciptakan yang kita sebut dengan cipta, rasa, dan karya. Nah, sehingga itulah yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain, yang Allah telah berikan anugerah berupa akal dan hati untuk bisa menjadi khalifatul fir'at atau khalifah di muka bumi ini. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah sewajarnya di sana dikatakan bahwa manusia itu diberikan amanah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Selain daripada itu, kita juga harus mengingat bahwa tujuan kita diciptakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 5 sampai dengan 6. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin adalah beribadah kepadaku. Nah, terkait dengan work-life balance dalam perspektif Islam, kita akan mengenal beberapa prinsip yang sebenarnya ini cakupannya bagaimana menyeimbangkan kehidupan kita ya, antara pekerjaan, ibadah, dan juga kehidupan pribadi kita. Dalam satu pendapat para ulama terkait dengan hal ini, bahwa keseimbangan hidup itu bisa diperoleh dengan memperhatikan beberapa dimensi. Jadi ada yang kita sebut dengan dimensi temporal atau waktu,
Jadi waktu kita beribadah, waktu kita bekerja, waktu kita rekreasi, waktu kita bersosial. Nah, kemudian dimensi kedua adalah dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini adalah pembagian antara kita bisa berelasi dengan keluarga inti kita, keluarga besar, dalam konteks kita berbangsa, bernegara, dan beragama. Kemudian ada yang kita sebut dengan dimensi material. Nah, dimensi material ini mencakup bagaimana manusia bisa mencari nafkah, bisa memiliki aset, bisa berinvestasi untuk masa depan. Dan yang terakhir adalah dimensi spiritual. Bagaimana kita menjaga hubungan kita ke atas secara vertikal, hablum minallah, dan hubungan kita secara horizontal, hablum minannas. Dan terakhir, tazkiyatun nafs, bagaimana kita mengembangkan skill dan kemampuan diri kita. Dalam literatur Islam, salah satunya dari beberapa kitab seperti Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, dan ulama lainnya, memberikan nilai-nilai penting yang perlu kita perhatikan bagaimana menyeimbangkan dan mengharmonisasikan work-life balance kita. Jadi work-life balance itu tidak hanya memanage waktu, tetapi justru bisa mengharmonisasikan dan menyeimbangkan 4 aspek. Ada kita kenal fisik, kemudian mental, sosial, dan spiritual. Nah, maka ada 3 nilai yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama adalah nilai bagaimana menjaga prinsip aulawiyat, atau kita sebut dengan bagaimana kita mempertimbangkan nilai prioritas. Nah, di dalam agama kita, umat muslim harus bisa pintar untuk mengutamakan yang wajib di atas yang sunnah, gitu ya. Mendahulukan kepentingan keluarga di atas pekerjaan tambahan, menyeimbangkan ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Nah, itu bagaimana prinsip prioritas itu kita dahulukan, kita melihat kondisi itu. Kemudian nilai yang kedua dengan memperhatikan bahwa ada prinsip moderat atau dengan istilah wasatiyah. Bagaimana kita secara moderat untuk bisa membagi waktu untuk bekerja, waktu untuk bersosial, sehingga ada bekerja, ada istirahat, ada ibadah dan muamalah gitu. Sehingga keduanya seimbang. Nah, yang ketiga adalah nilai dari prinsip keberkahan. Nah, sebenarnya para ulama memberikan definisi bahwa keberkahan ini bukan terletak pada kuantitas waktu, justru pada kualitas penggunaannya. Nah, sehingga oleh sebab itu ada beberapa identifikasi bahwa keberkahan itu sebenarnya terletak pada bagaimana kita pertama bisa bersilaturahmi, kemudian kedua kita bisa bersedekah, kemudian yang ketiga kita bisa melakukan ketaatan pada syariat, dan yang terakhir juga salah satunya adalah kita bisa bangun pagi-pagi. Nah, oleh karena itu mari kita senantiasa untuk berikhtiar dan berupaya sebagaimana potensi Allah yang telah diberikan, yaitu menggunakan akal untuk berpikir dan hati untuk berzikir, menjadi ulil albab untuk bisa mengharmonisasikan seluruh aspek kehidupan kita sehingga kita bisa mencapai yang namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.